Bab 1072. Melihat bahwa pukulan ini hendak mengenai wajah Do Zongyong, sebuah tinju keras tiba-tiba menghantam dari samping dan menghantam pergelangan tangan penjaga kebakaran. Ledakan. Ada suara kulit dan daging bertabrakan, dan tinju Huawei menghantam, hampir menggaruk ujung hidung Do Zongyong, langsung menjatuhkannya. Do Zongyong menggigil ketakutan, dan jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang Rong Hesu akan begitu berani. Di Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok yang bermartabat, mereka berani membunuh mereka di hadapan Ratu dan Hao Ningyuan. Setelah tinju penjaga api terlempar ke udara, dia langsung marah, memalingkan kepalanya. Dia menemukan seorang pria kuat dengan wajah berdarah besi dan teguh berdiri di sampingnya, Li Zhensheng di samping Lin Yu. Anjing jenis apa? Berani mengalahkan yang tua, yang lemah, yang sakit dengan tinjumu. Li Zhensheng mendengus dingin, dan mengutuk dengan jijik. Otot-otot di wajah penjaga kebakaran melompat, tidak berbicara, dan menendang kakinya, menyerang Li Zhensheng dengan keras. Li Zhensheng takut melukai para dokter Tionghoa tua di sekitarnya, jadi dia tidak menerima pukulan dari penjaga kebakaran, dan tiba-tiba berbalik dan melompat ke area tengah aula yang luas. Fire Guard segera menghentakkan kakinya dan mengikutinya dengan sangat cepat, diikuti pukulan uppercut, whip kick, palm split, dan siku-siku yang dengan sigap menyerang Li Zhensheng. Rong Hesu tidak berhenti ketika melihat ini, tetapi malah menyaksikan pertarungan Li Zhensheng melawan Huawei dengan mata panas, karena dia ingin melihat level petugas pribadi di samping Lin Yu. Demikian pula, dia juga menginginkan Lin. Orang-orang Yu dan Lin Yu telah melihat dan bertemu dengan orang terkuat di keluarga mereka, betapa menakutkan keterampilan mereka. Hanya tidak terduga bahwa pada saat ini, Li Zhensheng dan Huawei tampaknya agak seimbang. Anda datang dan pergi satu sama lain, dan tidak satu pun dari mereka yang berada di atas angin. Setelah Li Zhensheng memperhatikan sulaman api di garis leher penjaga api, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan heran, apakah Anda penjaga api dari 5 penjaga dalam dari dokter misterius itu? Sedikit berpengetahuan, kata penjaga api dengan suara suram. Nama palsu. Li Zhensheng tidak bisa membantu tetapi mencibir dingin, dengan sarkasme yang tak terkatakan di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa yang terkuat dari 5 penjaga dalam dari sekolah kedokteran misterius bisa sekuat itu. Dibandingkan dengan Jin Wei dan Water Wei, itu juga lebih buruk dari itu, saya tidak tahu berapa levelnya. Li Zhensheng melihat bahwa skill Fire Guard hampir sama dengan miliknya, bahkan lebih lemah darinya. Dia segera menggunakan kekuatan penuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan Fire Guard. Tetapi secara teori, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan bisa berada di atas angin, tetapi pada kenyataannya, dia dan pengawal api masih dalam keadaan persaingan yang setara. Dia mengepalkan mahkota giginya dan menggunakan beberapa gerakan misterius dan gerak kaki yang diberikan Profesor Lin Yu kepadanya, tetapi penjaga api yang bertempur melawannya tampaknya juga menggunakan kekuatan penuhnya, seperti dia, dan secara penuh. Kepala berkeringat deras, menggigit kulit kepalanya dan mengatupkan giginya, masih membalasnya satu persatu, terlepas dari atas dan bawah. Li Zhensheng tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa jika mereka bertahan seperti ini, tidak satu pun dari mereka akan membedakannya, jadi dia siap untuk berhenti. Bagaimanapun, dia sudah mencoba keterampilan penjaga api, jadi tidak perlu bertarung lagi. Tetapi pada saat dia membuat gerakan ilusi dan hendak melompat keluar dari pertarungan, penjaga api tiba-tiba melompat ke depan dan dengan cepat maju ke depan. Li Zhensheng buru-buru menghindari serangan penjaga kebakaran, melompat ke samping dan berguling ke tanah, juga ingin keluar dari pertarungan. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah ketika dia baru saja bangun, pengawal kebakaran sudah mencapainya dan membanting siku ke dadanya. Ekspresi Li Zhensheng tiba-tiba berubah, melihat siku ini tidak bisa dihindari, dia buru-buru menggerakkan tangannya ke depan untuk memblokir. Ledakan.
Kekuatan siku penjaga api begitu besar sehingga dia langsung membenturkan lengan Li Zenseng ke dada Li Zenseng. Li Zenseng hanya merasakan sakit di dadanya dan kebodohan. Dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia berhenti tiba-tiba, jantungnya tiba-tiba terkejut, dan dia melihat ke arah penjaga api dengan ngeri. Dia tiba-tiba mengerti bahwa keadaan yang seimbang barusan adalah segalanya. Ini dari Fire Guard. Rong Hesu melihat pemandangan ini dengan senyum menghina, dan bawahan He Jiarong tidak lebih dari itu. Apakah ini semua kekuatanmu? Huo Wei menatap Li Zenseng dengan dingin, dan mencibir. Li Zenseng tiba-tiba merasa marah dan kesal, berteriak dengan marah, dan bergegas menuju Huo Wei lagi. Tetapi pada saat ini, penjaga api tiba-tiba berdiri tegak, tidak bergerak, tidak menghindar atau membuat postur blok. Li Zenseng sangat gembira, diam-diam ingin membuat kesombongan penjaga api membayar harganya, dan menghantamkan tinjunya ke wajah penjaga api. Dia hampir menggunakan kekuatannya untuk makan sendiri, ingin menghancurkan kepala penjaga api segera. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah ketika tinjunya hendak mengenai wajah Hobo, kepala Hobo tiba-tiba berpindah posisinya seperti kilat. Jadi pukulannya tidak berguna. Li Zenseng melihat adegan ini, jantungnya tersentak, wajahnya ngeri sesaat. Bukankah ini tipuan yang bisa digunakan suami mereka? Sebelum dia sempat bereaksi, penjaga api meninju dada Li Zenseng seperti kilat. Li Zenseng langsung merasa seolah-olah tubuhnya telah ditabrak oleh mobil yang bergerak cepat. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan besar yang datang dari terburu-buru. Dia tiba-tiba terbang dan menghantam tanah dengan keras. Kecepatan dan kekuatan ledakan dari pukulan penjaga api tidak setingkat dengan pukulannya, jadi Li Zenseng tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, dia menjadi stabil. Dia segera merasakan tenggorokannya manis, puff, mulut penuh darah muncrat. Anjing He Jiarong tidak lebih dari itu, kata penjaga kebakaran dengan dingin. Kakekmu, ini belum mati. Li Zenseng menahan rasa sakit yang menusuk di dadanya, pembuluh darah di dahinya dengan keras, suaranya parau. Sederhana saja, aku akan memenuhimu. Mata Huo Wei tiba-tiba membeku, lalu dia menendang kakinya, dan tubuhnya bergegas menuju Li Zenseng lagi seperti kilat. Pada saat yang sama, tangannya mengepal dengan tinjunya. Saat dia berlari ke Li Zenseng, dia memukulnya dengan keras. Keluar, dari atas ke bawah, ia menghantam kepala Li Zenseng seperti palu yang berat. Bahkan jika dia tidak bisa langsung menghancurkan kepala Li Zenseng dengan pukulan ini, kekuatan besar akan membuat kepala Li Zenseng menghantam tanah dengan keras, dan kemudian pembuluh darah di otaknya pecah dan mati. Tetapi pada saat dia memukul tinju ini, dia tiba-tiba mencium bau nafas berbahaya yang datang dari belakangnya seperti air pasang. Sebagai Master Super, dia bisa merasakan aura berbahaya ini bahkan tanpa berbalik. Namun, dia luar biasa, dan dia masih tidak panik sama sekali. Pukulan berat masih mengenai kepala Li Zenseng, karena dia sangat percaya diri dengan kecepatannya, dan yakin bahwa dia masih bisa kembali dengan tenang setelah pukulan itu. Menghadapi bahaya di belakang Anda.